Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita melanjutkan ayat yang ke-240 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum," dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalian, yaitu para suami, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri. Jadi para suami yang akan meninggal dunia mungkin sudah ada tanda-tanda sakit dan yang semisalnya, lalu mereka meninggalkan istri, mereka memiliki istri, wasiyatan li azwajihim, maka hendaklah mereka berwasiat untuk istri-istri mereka mata'an ilal hauli, dengan memberi nafkah hingga 1 tahun, ghaira ikhraj, dan tidak mengeluarkan mereka dari rumahnya, tidak mengeluarkan istri dari rumah suami ketika suami sudah meninggal dunia. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin. Namun jika istri yang memilih untuk keluar dari rumah suami, maka tidak ada dosa bagi kalian, yaitu para wali, mencakup anak-anak, demikian pula kerabat-kerabat suami yang telah meninggal tersebut. Tidak ada dosa bagi kalian membiarkan mantan istri yang ditinggal mati suaminya untuk meninggalkan rumah suaminya.
Fa wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha, atau Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara garis besar ayat ini adalah anjuran bagi suami yang akan meninggal dunia untuk berwasiat memberi nafkah kepada istrinya selama setahun sepeninggalnya nanti, dan tidak mengusir atau mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Namun kalau sang istri itu yang memilih keluar dari rumah suaminya yang telah meninggal, maka pihak wali dari suami, anak-anak, kerabat, dan yang lainnya tidak berdosa apabila membiarkan itu terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi bijaksana. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, ishtahara 'inda katsirin minal mufassirin. Telah masyhur menurut kebanyakan ahli tafsir, anna hadhihi al-ayat al-karimah, bahwa ayat yang mulia ini nasakhat hal ayatul lati qablaha, dihapus oleh ayat sebelumnya. Jadi ayat ini menurut kebanyakan ahli tafsir mansukh, dihapus. Yang menghapus adalah ayat sebelumnya, wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan wanita yang ditinggal mati suaminya, atau dan laki-laki atau suami yang telah meninggal di antara kalian dan ia meninggalkan istri, maka istri tersebut menghabiskan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari dia menetap di rumah suami selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat ke 240 tadi siapa namanya? Suami hendaknya memberi wasiat sepeninggalnya nanti setahun nafkah, dan tidak boleh untuk mengeluarkan istri dari rumahnya selama setahun. Sedangkan ayat sebelumnya masa iddah itu 4 bulan 10 hari. Nah, wa anal amra kana ala zaujah, dan perkara ini ada di tangan istri. Antatarabbasa haulan kamilan, yaitu tarabbus, masa iddah atau masa bergabung selama 1 tahun penuh. Itu yang dipahami oleh kebanyakan ahli tafsir. Ayat ini membicarakan tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, ya, ditambah nafkah yang diberikan selama setahun. Tsumma nasakha bi arba'ati ashhurin wa ashr. Kemudian dihapus ayat tersebut, ayat ini Al-Baqarah 240, dengan ayat sebelumnya yang mana masa iddah itu 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian wa yujibuna an taqaddumil ayatin nasikhah. Lalu mereka kebanyakan ahli tafsir mencoba untuk menjawab bagaimana ayat yang menghapus, ayat yang menasakh kok bisa lebih dulu daripada ayat yang dinasakh. Yang namanya nasikh wal mansukh itu ayat yang menasakh, yang menghapus itu biasanya belakangan, kan begitu, ya kan? Jadi ayat yang lama itu turun duluan, kemudian dihapus dengan ayat yang baru, ayat yang turun belakangan. Sedangkan susunan urutan ayat ini, ayat yang berlaku itu ayat
200 berapa ini? 39 ya. Tentang masalah iddahnya wanita 4 bulan 10 hari. Ayat keberapa itu? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Ayat berapa itu? Dua 234 sahih. Nah, jadi ayat 234 itu yang berlaku, itu yang ditetapkan hingga saat ini. Sedangkan ayat 240 itu yang menurut sebagian besar ahli tafsir dihapus, dimansukh. Ya, kok bisa ayat yang 234 yang notabene zahirnya diturunkan lebih dulu ini menghapus ayat yang turun belakangan? Nah, itu maksudnya. Maka wayujibuna, mereka para ahli tafsir kebanyakannya menjawab antaqaddumil ayatin nasikhah, bahwa ayat yang menasakh itu diturunkan duluan, lebih dulu. Anna dzalika taqaddumun fil wad'i, bahwa yang dimaksud terlebih dahulu itu dari sisi peletakan, la fin nuzul, bukan dari segi diturunkannya. Artinya susunan ayat, urut-urutan ayat, semua ayat bahkan itu tidak melazimkan urut-urutan diturunkannya. Bisa dipahami? Urut-urutan ayat nomor 1, 2, 3 sampai 100 belum tentu ayat yang pertama itu diturunkan terlebih dahulu dibanding ayat yang ke-10. Belum tentu ayat yang ke-10 diturunkan lebih dahulu daripada ayat yang ke-20. Ya. Jadi ayat-ayat yang diturunkan itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, namun ketika menyusun, mengurutkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda lagi. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, para sahabat mengetahui bahwa ayat-ayat ini diurutkan tidak sebagaimana diturunkan itu ketika Nabi SAW membacanya saat sholat, atau bahkan beliau SAW yang memerintahkan, letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat itu setelah ayat itu. Dan yang paling ketara, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya. Nah, maka para ulama kita mengatakan ini ayat yang terakhir yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Maidah ada berapa ayat? Silakan dihitung sendiri ya. Ada 120 ayat. Ya, sedangkan ayat yang ketiga itu ayat yang terakhir diturunkan. Maka berarti ayat-ayat yang lain di dalam surat Al-Maidah sudah lebih dahulu diturunkan. Namun ketika menyusun urut-urutan ayat, ini terkait dengan apa? Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berangkat dari situ maka tidak ada masalah ketika ayat
134 di surat Al-Baqarah menetapkan masa iddah 4 bulan 10 hari, ini menghapus ayat setelahnya, yaitu ayat ke-240. Ya. Nah, li'anna syartan nasikh an yata'akhkhara 'anil mansukh. Karena sudah menjadi kaidah di dalam nasikh wal mansukh, syarat ayat yang menghapus itu harus belakangan daripada ayat yang dihapus. Secara apa? Urut-urutan diturunkannya, bukan secara urut-urutan ayatnya. Wa hadzal qaulu la dalila alaih. Namun pendapat ini menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak ada dalilnya. Jadi nampaknya beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Beliau tidak setuju dengan penjelasan ini. Nah, lalu bagaimana menurut beliau? Wa man ta'ammalal ayataini, dan barang siapa yang mencermati dua ayat ini, Al-Baqarah 234 dan Al-Baqarah 240, ittadhaha lahu, jelas baginya, bagi yang mencermatinya, annal qaulal akhira fil ayah huwa shawab, ya, bahwa pendapat yang akhir di dalam ayat itulah yang benar. Pendapat akhir di dalam ayat itulah yang benar. Wa annal ayatal ula, karena ayat yang pertama Al-Baqarah 234 fi wujubit tarabbusi arba'ata ashhur wa asyra, itu terkait dengan kewajiban masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ala wajhi tahattumi 'alal mar'ah, hal yang diharuskan bagi seorang wanita. Amma fi hadhil ayah, adapun di dalam ayat ini, ayat ke-240, fa innaha wasiyatun li ahlil mayyit, maka ini adalah wasiat bagi keluarga mayyit. An yubqu zaujata mayyitihim indahum, yaitu hendaknya mereka membiarkan istri mayit untuk bersama mereka, untuk tinggal bersama mereka, haulan kamilan, 1 tahun penuh, ya, sebagai habran li khatiriha, ya, untuk menghibur, atau jabran li khatiriha, untuk menghibur perasaannya, wa barran bimayyitihim, dan agar berbakti kepada, yaitu mayit mereka. Walihada qal, karenanya Allah berfirman, wasiyatan li azwajihim, wasiat bagi istri-istri mereka, ay wasiyatan minallah li ahlil mayyit an yastausu bi zaujatihi, wasiat dari Allah kepada keluarga mayit agar berbuat baik kepada istri mayit, wa yumatti'uha wa la yukhrijuha, dan memberikan nafkah kepadanya dan tidak mengusirnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah lebih cenderung pada pendapat dua ayat ini beda konteks. Dua ayat ini beda konteks. Sekali lagi, sebagian atau kebanyakan para ulama menurut beliau memahami dua ayat ini sama, membahas masalah apa? Masa iddah. Ayat 234 masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ayat 240 masa iddahnya setahun penuh. Lalu ayat yang kedua ini dihapus, ayat 240 dihapus, yang ditetapkan ayat 234.
Ini menurut kebanyakan ahli tafsir. Tapi Syekh As-Sa'di tidak setuju. Beliau rahimahullah tidak sependapat. Dan beliau menguatkan pendapat bahwa dua ayat ini konteksnya berbeda. Ayat 234 betul membahas tentang masa iddah dan itu ditetapkan hingga saat ini. Adapun ayat 240 itu membahas tentang wasiat. Membahas tentang wasiat. Wasiat untuk keluarga mayit mencakup anaknya, mencakup istri yang dibahas kan, ya kan? Istri yang dibahas, istri yang dipermasalahkan di sini, anaknya, mungkin juga ayahnya, ya, ahli waris selain istri intinya, ya. Biarkan istri dari ayahmu ini tinggal di rumah ayahmu selama setahun dan cukupilah kebutuhannya selama setahun. Nah itu maksudnya. Adapun masa iddahnya tetap berapa? 4 bulan 10 hari. Bisa dipahami? Masa iddah tetap 4 bulan 10 hari. Tetapi keluarga mayit tolong jangan usir istri dari ayahmu ini dari rumah setidaknya setahun dan cukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Pertanyaan, ya pastilah tidak akan mengusir istri ayahnya, wong ibunya sendiri. Iya kalau ibu kandungnya sendiri. Nah, ya ndak? Seorang laki-laki duda sudah memiliki anak, masih punya ayah, menikah dengan seorang wanita. Setelah itu meninggal dunia. Ayo gimana anak-anaknya? Bu, sampean kan sudah bukan istrinya ayah sudah meninggal, sampean pergi ya. Kira-kira gitu enggak? Bisa jadi ya kan? Kalau ibunya sendiri ya tentu, ibu jangan kemana-mana ya, tinggal sama kita, insya Allah kita cukupi. Ya ibu kandungnya sendiri. Ini yang kan dibahas istri dari suami yang belum tentu ibu kandung dari anak-anaknya. Ya, nah maka anak-anak termasuk juga ayahnya mayit kalau masih ada, tolong berikan tempat untuk istri dari mayit setidaknya selama setahun dan cukupi kebutuhannya. Kecuali fa in kharajna, kalau dia sendiri yang ingin keluar, fala junaha alaikum, kalian keluarga mayit tidak dosa mempersilahkannya. Yang tidak boleh itu mengusir, ya. Yang tidak boleh mengusir. Justru Allah berwasiat sebagai bentuk bakti kalian kepada ayah kalian, biarkan mantan istrinya tinggal di rumah ayah kalian setidaknya setahun penuh, lalu cukupi kebutuhannya. Tapi kalau ia sendiri yang ingin keluar setelah masa iddah selesai, ya terserah. Ya terserah. Ya, dengan cara yang baik, yaitu bukan dengan cara diusir. Tayyib. Kemudian fa in raghibat aqamat fi wasiyatiha. Kalau istri tersebut ingin untuk menjalankan wasiatnya, maka silahkan. Istri boleh menetap selama setahun di rumah suaminya yang telah meninggal dunia. Wa in ahabbatil khuruja, tetapi kalau istri itu ingin keluar dari rumah suaminya, fala haraja 'alaiha, maka tidak ada dosa baginya. Walihada qal, karenanya Allah berfirman, fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihin. Kalau istri ingin keluar, maka tidak ada dosa bagi kalian, anak-anak dan juga keluarga mayit,
pada apa yang ia perbuat, yaitu istri perbuat terhadap diri mereka. Ai minat tajammuli wal libas, yaitu dengan berhias dan berpakaian. Maksudnya berpakaian yang mungkin tidak seperti pakaian berkabung ya. Lakin asyart, akan tetapi syaratnya an yakuna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Alladzi la yakhrujuha an hududid din wal i'tibar, yang tidak, atau la yukhrijuha, yang tidak mengeluarkannya dari batasan agama dan kepantasan. Ya. Jadi kalau si istri ini ingin keluar dari rumah suaminya belum sampai setahun, maka silahkan, asalkan dalam kondisi yang tidak menyelisih syariat, yaitu apa? Perhatikan masa iddah. Setelah masa iddah selesai silahkan keluar, tetapi jaga diri ya, dengan cara yang baik. Wa khatamal ayata, dan Allah menutup ayat bihadzainil ismainil azimain, dengan dua nama Allah yang agung. Ad-dalaini, yang keduanya menunjukkan ala kamalil izzah wa kamalil hikmah, atas kesempurnaan, keperkasaan dan kemuliaan, dan juga kesempurnaan hikmah. Wallahu azizun hakim, ya. Dan Allah maha perkasa atau maha mulia dan juga maha bijaksana. Naam. Lianna hadhihi ahkamun, karena ini adalah hukum-hukum sadarat an izzatihi, yang timbul dari keperkasaan Allah, kemuliaan Allah. Wadallat ala kamali hikmatihi, dan juga menunjukkan atas kesempurnaan hikmah Allah. Penetapan izin tinggal di rumah suami selama setahun dan juga dicukupi kebutuhannya selama setahun, ini adalah tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanda hikmah Allah Subhanahu wa taala. Haitsu wada'aha fi mawadhi'iha allaiqati biha, di mana Allah meletakkannya sesuai dengan posisinya yang layak baginya. Bagaimanapun juga istri memiliki andil di dalam kehidupan suami. Maka apakah layak seorang wanita yang telah mendampingi suaminya, setelah suaminya meninggal diusir dari rumah suaminya begitu saja? Ya, apakah layak? Maka dari itu Allah maha bijaksana, Allah maha mulia dan perkasa, berwasiat kepada ahli mayit untuk membiarkan istri mayit tinggal di rumah suaminya setidaknya selama setahun dan dipenuhi kebutuhannya. Dan ini adalah bijaksana. Allah maha bijaksana, Allah maha perkasa. Naam, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat ke-241 242. Silakan. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf, dan bagi wanita-wanita yang dicerai hendaknya ia mendapatkan harta dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian memahaminya, agar kalian menggunakan akal kalian.
Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita beralih pada pembahasan wanita yang ditalak. Setelah sebelumnya kita membahas wanita yang ditinggal mati suaminya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, lamma bayyana fil ayati sabiqah, tatkala Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya imta'al mufaraqati bil maut, yaitu pemberian harta wanita yang berpisah dengan suaminya dengan kematian. Dzakarahuna, sekarang Allah menyebutkan di sini anna kulla mutallaqatin, bahwa setiap wanita yang dicerai, falaha ala zaujiha, ia memiliki hak atas suaminya, an yumatti'aha wa yu'tiyaha ma yunasibu halahu wa halaha, yaitu hendaknya suami memberikan harta mut'ah atau mata, wa yu'tiyaha, dan memberikannya apa yang sesuai dengan kondisi suami dan kondisi istri yang dicerai. Lihat kondisi ekonomi suami, mampunya berapa, dan lihat kondisi ekonomi istri, butuhnya berapa. Wa annahu haqqun, dan bahwasanya ini adalah hak, kebenaran atau kewajiban. Innama yaqumu bihil muttaqun, sesungguhnya orang-orang bertakwalah yang mengamalkan ini. Fahuwa min khisalit taqwatil wajibati awil mustahabbah, maka ia termasuk di antara karakter orang yang bertakwa, baik itu wajib atau mustahab. Maksudnya pemberian ini ada kalanya wajib, ada kalanya mustahab, sunnah atau dianjurkan. Karena nanti ini yang akan sedikit dibahas oleh al-muallif rahimahullah, apa hukum memberikan harta kepada wanita yang dicerai, apakah sampai pada tingkatan wajib atau hanya mustahab, dianjurkan. Kemudian di sini ada perincian yang perlu untuk kita perhatikan. Fa in kanatil mar'atu, kalau wanita yang dicerai itu lam yusamma laha sadaqun, maharnya ketika nikah dahulu tidak disebutkan, tidak ditentukan, wa talaqaha qabla dukhul, dan suaminya mencerainya sebelum dikumpuli, fataqaddama, maka telah berlalu pembahasannya, annahu yajibu alaihi bihasabi yasarihi wa i'sarihi, maka wajib bagi suami yang menceraikan untuk memberikan harta sesuai dengan kelapangan dan kesempitannya. Dan ini sudah kita bahas pada ayat yang ke-236 dari surat Al-Baqarah. Ayat 236 dari surat Al-Baqarah. Ya, mungkin bisa kita ulang lagi sebagai murajaah. Naam. Allah berfirman, la junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai suami, in talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri, malam tamassuhun, sebelum kalian mengumpulinya, au tafridu lahunna faridah, dan sebelum kalian menentukan maharnya, wa matti'uhunna, tapi tetap berikan kepada mereka harta, alal musi'i qadaruh, bagi yang mampu sesuai dengan kadar kemampuannya, wa alal muqtiri qadaruh, dan bagi yang kurang mampu sesuai dengan kadar kemampuannya. Mata'am bil ma'ruf, sebagai pemberian dengan cara yang baik, haqqan alal muhsinin, sebagai ketentuan bagi orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini apabila wanita tersebut dicerai, belum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya, maka suami, mantan suami yang menceraikan wajib memberikan
nafkah ataupun harta sesuai apa? Kemampuan. Kemudian wa in kana musamman laha, adapun kalau maharnya telah ditentukan, wanita ini dicerai tetapi maharnya telah ditentukan, famata'uha nisful musamma, maka harta yang diberikan kepadanya adalah setengah dari mahar yang telah disebutkannya. Dan ini sudah kita bahas pula pada ayat ke-237. Kita baca lagi untuk murajaah. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan apabila kalian menceraikan istri sebelum kalian kumpuli, wa qad faradtum lahunna faridah, tetapi kalian sudah menentukan maharnya, fa nisfu ma faradtum, maka ia berhak mendapatkan separuh dari apa yang sudah kalian tentukan tersebut. Ya, illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali masing-masing pihak itu saling merelakan. Kalau kalian rela semua harta mahar kalian serahkan kepada istri yang kalian cerai, ya silahkan. Tapi kalau istri yang justru rela, nggak usah dikasih, ya, maka juga silahkan. Tetapi secara aturannya berapa? Kewajibannya separuh, ya, setengah. Artinya ini harus ditunaikan dulu, terlepas dari nanti istri tidak usahlah misalkan, atau istri mau lebih, maka kewajibannya hanya separuh. Nah, itu apabila belum dikumpuli tapi sudah ditentukan apa maharnya. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar 100 juta, sah. Ternyata setelah nikah belum dikumpuli, dicerai, maka wajib memberikan 50 juta kepada istri yang dicerainya. Nah, wa in kanat madkhulan biha, adapun kalau istri sudah dikumpuli, saratil mut'atu mustahabbatan, kemudian dicerai, maka pemberian harta ini hukumnya mustahabbah, dianjurkan, tidak sampai wajib, fi qauli jumhuril ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Dan ini ayat yang kita bahas tadi, yaitu ayat yang ke-240. Ayat ke-241 ya. Ayat ke-241 yang kita bahas sekarang. Ya. Wa minal ulama, tetapi ada di antara ulama man aujaba dzalik, yang mewajibkan hal itu, istidlalan biqaulih, dengan dalil firman Allah, haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak, artinya kewajiban bagi orang yang bertakwa. Wal aslu fil haq, dan secara asal kata al haq annahu wajibun, itu adalah wajib, khususan, secara khusus, waqad adhafahu ilal muttaqin, Allah telah menyandarkannya kepada orang-orang yang bertakwa. Wa aslut taqwa wajibah, dan asal dari ketakwaan itu adalah mengerjakan yang wajib, ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, wanita yang telah dicerai, dalam keadaan sudah dikumpuli, maka wajib bagi suami, menurut pendapat, bukan jumhur ya, menurut pendapat sebagian ulama. Kalau jumhur wajib, sunnah, dianjurkan. Kalau menurut sebagian ulama, dan nampaknya ini yang dipegang oleh Syekh ya, apa wajib untuk memberikan harta, wajib untuk memberikan harta.
Dan kalau kita perhatikan konteks yang dimaksud harta, wallahu alam, itu adalah mahar. Itu adalah apa? Mahar. Jadi dimulai dari apa tadi? Ayat 236, wanita yang maharnya belum apa? Ditentukan, kemudian dicerai sebelum dikumpuli, maka bebas mau diberi berapa sesuai kemampuan. Betul gitu ya? Yang kedua, mahar sudah ditentukan, dicerai sebelum dikumpuli, maka berapa yang wajib diberikan? Separuh, setengah. Yang ketiga, ayat yang kita bahas, mahar sudah ditentukan dan sudah dikumpuli, maka relakan semuanya, jangan diminta lagi maharnya. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Jadi semuanya berikan, tidak boleh tarik lagi gitu lah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk yang belum dikumpuli, nah mahar ini masih bisa digoyang nih. Berapa yang harus dikasih sama suami ke istrinya? Karena ini sudah cerai kan. Kalau belum disebutkan maharnya sesuai kemampuan suami, tak kasih segini saja ya. Ya sudah, ridho istri yang sudah cerai. Kalau udah ditentukan maharnya belum dikumpuli, separuh. Kalau sudah dikumpuli, maka semua. Ya, itu yang saya pahami mata'un bil ma'ruf. Wanita yang dicerai dan sudah dikumpuli, dia berhak mendapatkan harta, yaitu mahar dari suaminya, dengan cara yang baik. Nah, dan ini kewajiban menurut pendapat sebagian ulama. Adapun mayoritas dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian walamma bayyana ta'ala hadhil ahkamal jalilah, dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukum yang jelas ini, bainaz zawjain, antara suami istri, athna ala ahkamihi, maka Allah memuji atas hukum-hukumnya, wa ala bayanihi laha wa tawdihihi, dan atas penjelasan dan kejelasannya, wa muwafaqatiha lil uqulis salimah, dan atas sesuainya hukum Allah ini terhadap akal yang salimah, akal yang selamat, ya, akal yang jernih. Wa annal qasda min bayanihi li'ibadihi, dan bahwasanya maksud dari penjelasan Allah ini terhadap hamba-hambanya, an yaqilu anhu ma bayyanahu, agar mereka memahami apa yang Allah jelaskan, agar mereka menggunakan akal mereka untuk memahami apa yang Allah jelaskan. Fayaqilunaha hifdha, sehingga mereka memahaminya dengan menghafalnya, wa fahma, dan dengan memahaminya, wa amalan biha, dan dengan mengamalkannya. Fa inna dzalika min tamami aqliha, karena sesungguhnya hal itu diantara kesempurnaan akalnya atau kesempurnaan di dalam memahaminya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, yang sering diterjemahkan dengan memahami, agar kalian memahaminya. Padahal kata memahami juga bisa menggunakan ungkapan la'allakum tafhamun, agar kalian faham. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan ta'qilun karena ini berkaitan dengan akal, agar kalian memahami dengan akal kalian. Mungkin kurang lebih itu pendekatan yang pas.
Bukan sekedar paham, tapi menggunakan akal untuk memahami dengan baik. Ya. Jadi seringkali Allah Subhanahu wa taala menyinggung dengan firman-Nya, afala taqilun, tidakkah kalian faham? Maksudnya, tidakkah kalian memahami dengan akal kalian? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian untuk memahaminya? Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan taqilun. Ya. Jadi agar kalian memahami dengan akal kalian. Nah, memahami dengan akal tadi mencakup apa? Menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjut ayat 243. Silakan. Barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, ilal ladzina kharaju min diyarihim, yaitu orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka, wahum ulufun, jumlah mereka ribuan, hadaral maut, mereka takut mati. Faqala lahumullahu mutu, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Maha memiliki karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita beralih kepada orang-orang Bani Israel lagi. Ya, jadi secara umum ayat ini adalah informasi yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Ya, bukan berarti Rasulullah SAW betul-betul melihat, karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hidup di zaman Bani Israel. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi agar beliau sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melihat bagaimana yaitu kelakuan orang-orang Bani Israel terdahulu. Yaitu mereka jumlahnya ribuan, keluar dari kampung ataupun negeri mereka karena takut apa? Takut mati. Namun Allah tetap mematikan mereka meskipun Allah hidupkan mereka kembali. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ay alam tasma' bihadhil qissatil ajibatil jariyati ala man qablakum min Bani Israel. Yaitu, tidakkah engkau mendengar wahai Muhammad kisah yang menakjubkan ini yang terjadi pada kaum sebelum kalian dari kalangan Bani Israel. Haitsu halal waba'u bidiyarihim, yaitu ketika wabah penyakit menjangkiti negeri mereka. Jadi ketika negeri mereka dilanda wabah, fa kharaju bihadhil kasrah, sehingga mereka pun keluar dari negeri mereka dengan jumlah yang banyak, firaran minal maut, sebagai upaya untuk lari dari kematian. Falam yunjihimul firaru,
namun tidaklah menyelamatkan mereka upaya melarikan diri tersebut. Wala aghna anhum min wuqu'i ma kanu yahdharun, dan tidak bisa bermanfaat bagi mereka dari ditimpa apa yang mereka khawatirkan atau takutkan. Fa'amalahum binaqidi maqsudihim, maka Allah memperlakukan mereka berlawanan dengan maksud dan keinginan mereka. Mereka inginnya lari agar selamat, namun justru Allah Subhanahu wa taala tetap apa? Mematikan mereka. Ya. Wa amatahumullahu an akhirihim, maka Allah pun mematikan mereka hingga akhirnya. Maksudnya apa? Semua. Ya. Jadi tidak ada yang tersisa dari kalangan Bani Israel. Yang lari jumlahnya ribuan, semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mungkin yang apa? Menetap di negeri yang tidak sempat lari. Summa tafaddala alaihim, baru kemudian Allah memberikan karunia-Nya atas mereka. Fa ahyahum, sehingga Allah pun apa? Menghidupkan mereka kembali. Imma bida'wati nabiyyin, baik Allah hidupkan mereka dengan sebab doa nabi mereka, kama qalahu katsirun minal mufassirin, sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir. Wa imma bi ghairi dzalik, dan bisa jadi juga tanpa doa dari nabi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah mematikan mereka, Allah menghidupkan mereka. Baik karena sebab doa nabi mereka ataupun tanpa doa nabi mereka. Yang penting itu adalah karunia dari Allah. Walakin dzalika bifadlihi wa ihsanihi, akan tetapi itu semua karena karunia dan kebaikan Allah. Wa huwa la zala fadluhu 'alan nas, dan senantiasa karunia Allah itu diberikan pada manusia. Wa dzalika mujibun li syukrihim, wa dzalika mujibun li syukrihim, dan ini mengharuskan rasa syukur mereka li ni'amillah, atas nikmat-nikmat Allah, bil i'tirafi, dengan mengakui biha, ya, mengakui nikmatnya, wa sarfiha fi mardatillah, dan memanfaatkannya untuk meraih keridhaan Allah. Wa ma'a dzalik, dan bersamaan dengan itu, fa aktsarun nasi, kebanyakan manusia, qad qassaru biwajibis syukri, mereka telah melalaikan kewajiban bersyukur tersebut. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kondisi Bani Israel yang mereka alami harusnya menjadikan mereka hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah mewafatkan mereka, mematikan mereka sampai ke akar-akarnya. Tidak ada satupun Bani Israel yang dibiarkan hidup oleh Allah, baik yang menetap di negeri itu karena tidak bisa lari, ataupun yang lari keluar dari negeri tersebut. Tidak ada satupun yang tersisa. Namun dengan karunia Allah, dengan kemurahan Allah, Allah hidupkan mereka kembali. Harusnya ini menjadikan mereka apa? Bersyukur. Dan itu tujuan Allah memberikan karunia-Nya, agar hamba itu bersyukur. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dari sini maka bisa kita ambil pelajaran, kalau mau kita tambahi ya track record keburukan Bani Israel, tidak pandai bersyukur. Sudah banyak kan kita simpan keburukan-keburukan mereka. Nah itu silakan kita list, lalu kita jadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai kita seperti mereka.
Mereka kaum yang khianat, mereka kaum yang tidak pandai bersyukur, mereka kaum yang banyak meminta, banyak ini dan itu. Segala macam keburukan-keburukan merekalah pendahulunya. Ya. Jadi di antara ciri orang-orang Bani Israel mereka tidak pandai bersyukur. Maka kaum muslimin jangan sampai meniru mereka. Kemudian selanjutnya Syekh As-Sa'di mengatakan wa fi hadhil qissah, dan di dalam kisah ini ibratun, terdapat ibrah, pelajaran, bi annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa dzalika ayatun mahsusatun alal ba'si, dan itu merupakan tanda yang nyata atas adanya kebangkitan, atas memungkinkannya hidup setelah mati. Fa inna hadhil qissata, karena sesungguhnya kisah ini ma'rufatun mangqulatun, kisah yang dikenal, kisah yang dinukil dari generasi ke generasi. Ini kisah yang tercantum di dalam kitab-kitab sejarah bahwa kaum Bani Israel pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa satupun di antara mereka, lalu Allah hidupkan kembali. Naqlan mutawatiran inda Bani Israel wa man ittasala bihim. Ini adalah kabar yang dinukil turun temurun secara mutawatir. Apa mutawatir? Apa mutawatir? Pernah dengar istilah mutawatir dalam ilmu hadis? Secara singkat, apa mutawatir? Tidak perlu secara rinci, secara umum saja. Mutawatir apa? Banyak yang menceritakan, banyak yang meriwayatkan. Sahih, tapi harus ada satu kekhususan di sini. Banyak yang meriwayatkan dan mustahil mereka sepakat di dalam dusta. Itu mutawatir. Ya, sebuah kisah yang mustahil ketika orang-orang banyak yang meriwayatkan ini dusta. Jadi bukan kabar hoax yang disebar. Kalau kabar hoax yang disebar dusta kemudian disebar banyak yang meriwayatkan, itu bukan mutawatir. Itu bukan mutawatir. Mutawatir itu kisah yang banyak tersebar, diriwayatkan oleh orang-orang yang mereka mustahil berdusta. Itu namanya mutawatir. 6. Kabar ini dinukil secara mutawatir di kalangan Bani Israel dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Walihada ata biha ta'ala bi uslubil amr, karenanya Allah Ta'ala membawakan kisah ini dengan gaya bahasa perintah, alladzi qad taqarrara indal mukhatabin, agar itu menetap di hati orang yang mendengarkannya. Apa itu? Allah mengatakan mutu, matilah kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, Allah mengatakan kepada Bani Israel yang mencoba melarikan diri dari kematian, matilah kalian. Nah, ini dinukil dari kalangan mereka turun temurun. Kisah ini kisah yang masyhur, tidak ada yang menolak, ya, tidak ada yang meragukan. Nah, kemudian
Kesimpulannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau boleh kita lanjutkan lagi penekanan yang ingin disampaikan, karena setelah ini Syekh As-Sa'di membawakan pendapat lain tentang sebab mereka ingin melarikan diri. Pendapat yang pertama tadi, mereka ingin melarikan diri karena ada apa? Wabah penyakit di negeri mereka, yang akhirnya Allah mematikan seluruh mereka. Nah, kita lanjutkan dari sisi ini dulu. Apa itu? Ketika mereka mati, lalu Allah hidupkan mereka kembali. Berita ini tersebar di kalangan Bani Israel turun-temurun sampai pun orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, ini harusnya menjadi bukti yang nyata bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah apa? Mati. Namun mengapa kebanyakan orang-orang kafir mengingkari adanya hidup setelah mati? Baik dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy maupun dari kalangan ahli kitab atau yang lainnya. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kan begitu? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan karena mereka merasa kalau sudah mati mustahil hidup kembali. Sedangkan mereka mempercayai, tidak mengingkari kisah Bani Israel yang pernah mati lalu Allah hidupkan kembali. Berarti ini ada kontradiksi. Mereka mengimani berita tentang Bani Israel, tapi mereka tidak mengimani berita yang datang dari Al-Quran. Ya, orang-orang kafir Quraisy begitu pengagungan mereka terhadap orang Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, sampai-sampai mereka putus asa. Jadi mereka betul-betul putus asa ketika Nabi SAW berdakwah, tidak pernah berhenti mengaku menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah. Orang-orang Quraisy itu akhirnya apa? Mereka itu putus asa. Sudah, kita datang saja ke orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka kan ahli kitab. Mereka ahli kitab. Kita bawa berita tentang Muhammad ini ke hadapan mereka, nanti mereka yang akan memberi keputusan. Artinya apa? Orang-orang Quraisy itu mempercayai ahli kitab itu orang pintar. Mereka punya ilmu tentang kenabian. Jadi mereka sebagai rujukan. Lihat ya, orang Quraisy mengakui bahwasanya ahli kitab itu rujukan dalam masalah ini. Nah, harusnya orang-orang Quraisy juga tahu kalau ahli kitab memiliki sejarah. Bani Israel punya sejarah, pernah dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Dan itu mereka tidak mengingkarinya. Tapi kenapa ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah agar mereka beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, ditolak mentah-mentah? Nah, berarti nggak masuk akal ini. Kenapa? Tentang ahli kitab kalian percayai, tapi tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW yang membawa, yaitu wahyu dari Allah, kalian tidak percayai. Berarti ada apa? Kontradiktif di sini, ada kontradiksi. Atau sebagaimana disebut oleh para ulama, menimbang dengan dua timbangan. Kalau dari ahli kitab kalian percaya, kalau dari Nabi Muhammad SAW kalian tidak percaya. Nggak fair itu namanya. Nah, jadi kesimpulannya dengan kisah ahli kitab ini semakin menegaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, terakhir di sini seperti yang tadi saya sampaikan, ada pendapat lain tentang sebab mengapa Bani Israel itu melarikan diri. Wa yahtamilu, dan mengandung kemungkinan anna haula'il ladzina kharaju min diyarihim, bahwa mereka yang lari dari negeri mereka khaufan minal a'da, takut dengan musuh. Jadi mereka takut dibunuh, makanya mereka kabur. Wajubnan an liqaihim, karena mereka pengecut
tatkala bertemu dengan musuh. Wa yu'ayyidu hadza, dan yang menguatkan ini, annallaha dzakara ba'daha, bahwa Allah menyebutkan setelah ayat ini al-amra bil qital, perintah untuk berperang. Wa akhbara an Bani Israil, dan Allah mengabarkan tentang Bani Israil, annahum kanu mukhrijin min diyarihim wa abnaihim, bahwasanya mereka yaitu mengeluarkan dari negeri mereka dan juga anak-anak mereka. Wa 'alal ihtimalain, apapun dua kemungkinan ini, kemungkinan mereka kabur karena terjangkit wabah atau kabur karena takut dengan musuh, fa inna fiha targhiban fil jihad, maka di dalamnya terdapat anjuran untuk berjihad. Wa tarhiban minat taqa'udi anhu, dan ancaman untuk tetap tidak mau berjihad, kabur, melarikan diri, diam. Wa anna dzalika la yughni 'anil mauti syai'a, dan bahwasanya hal itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kematian sedikit pun juga. Kalian kabur tidak kabur, Allah tetap matikan kalian. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakanlah, seandainya kalian tetap di rumah-rumah kalian, maka kalau telah ditetapkan bagi mereka kematian, mereka pun akan tetap mati meskipun ada di tempat pembaringan mereka. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai kalian meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Jadi percuma lari dari kematian, karena kematian pasti akan menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat yang ke-244, 245 dan seterusnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Ya. Ayat yang 240. Ya. Istri yang minta cerai namanya khulu. Nah, setahu saya kalau istri itu yang menuntut cerai, ada harta yang harus dikembalikan kepada suami dari mahar tersebut. Adapun perinciannya mungkin nanti bisa kita bahas secara tersendiri ya. Dan sebenarnya ini pelajaran di kitab fikih ya. Nah, ini kan kita sedang bahas tafsir, jadi mungkin tidak lengkap pembahasannya. Jadi mungkin bisa dibahas di dalam kitab fikih. Namun seingat saya tentang khulu itu ada kewajiban bagi istri untuk mengembalikan mahar suami. Adapun berapanya Allah alam bisawab, nanti mungkin bisa kita murajaah lagi ya. Nah, iya, kalau suami mengikhlaskan nggak masalah ya, meskipun istri yang minta cerai, meskipun istri yang menuntut khulu. Sama dengan tadi, meskipun suami belum mengumpuli tapi sudah menentukan mahar, kalau suami rela semuanya diberikan ke istri, nggak ada masalah. Cuman ketentuannya sudah ada gitu loh. Ketentuan sudah ada. Kalau kedua belah pihak bersengketa, maka harus diputuskan sesuai dengan ketentuan. Kalau yang nggak terima ya urusan mereka. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Baik, ada lagi yang sampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.